Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kusuma, peserta Diklat Latihan Kepemimpinan Administrator Angkatan ke-7 tahun 2023 dari instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya dalam mata pelatihan manajemen penganggaran dan manajemen risiko. Tugas saya berjudul faktor-faktor risiko fiskal dalam penganggaran daerah. Salah satu isu yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena fungsi anggaran pendapatan belanja daerah APBD sebagai alat fiskal utama di daerah mempunyai peranan yang cukup kuat dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah yang pada akhirnya bermuara kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dalam proses penganggaran APBD tersebut tentu menghadapi berbagai ketidakpastian yang akan mempengaruhi keakuratan dalam pencapaian target-target anggaran. Untuk itu, kesehatan keuangan Pemda merupakan bagian yang sangat penting dari keseluruhan sistem keuangan negara. Masalahnya, pemerintah daerah seringkali memiliki informasi terbatas mengenai kesehatan keuangannya, termasuk bagaimana mengukur kegiatan fiskal dan kemungkinan risiko yang dihadapi dengan cara yang tepat dan reliabel. Hal ini bisa menyebabkan adanya kerentanan fiskal. Kerentanan fiskal merupakan suatu kondisi ketika pemerintah mengalami kegagalan dalam mengkoordinasikan tujuan kebijakan fiskal secara keseluruhan. Terjadinya risiko fiskal yang tidak diantisipasi dengan baik akan membebani anggaran dan mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi. Transparansi sebagai salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah menuntut adanya pengungkapan informasi dan semua hal yang dianggap penting untuk diketahui publik, khususnya risiko fiskal dalam proses perencanaan keuangan dan penganggaran pemerintah. Pemahaman terhadap risiko menjadi keniscayaan untuk dapat menentukan prioritas strategi dan program dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengungkapan risiko fiskal yang merupakan persyaratan penting untuk menjaga terpeliharanya kesinambungan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran dipandang perlu untuk memenuhi tuntutan transparansi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu kajian untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi risiko fiskal dalam penganggaran daerah. Studi literatur. Menurut Hanafi, risiko merupakan suatu kondisi ketidakpastian atau peristiwa-peristiwa yang tidak bisa diramalkan secara pasti akan terjadi di masa mendatang. Sementara menurut Jorion mengatakan bahwa risiko merupakan volatilitas atau guncangan yang terjadi dan tidak diharapkan pada suatu tujuan tertentu. Pembahasan. Penentuan jumlah faktor yang terbentuk dalam analisis didasarkan pada koefisien ekvivalen. Menurut Jogianto, nilai minimum ekvivalen untuk membentuk suatu faktor adalah 1. Sebaliknya, jika suatu variabelnya hanya memiliki ekvivalen lebih kecil dari 1, tidak dimasukkan dalam model. Rotasi faktor. Hasil rotatif komponen matrik menunjukkan bahwa komponen matrik memiliki distribusi variabel yang jelas dan nyata. Terlihat faktor loading yang sebelumnya kecil makin diperkecil dan faktor loading yang besar semakin diperbesar. Adapun matrik komponen berdasarkan faktor loading setelah teknik rotasi. Kesimpulan. Risiko dapat juga dikatakan sebagai kemungkinan terjadinya perubahan kondisi yang menyebabkan realisasi anggaran pada masa yang akan datang tidak sesuai dengan jumlah yang dianggarkan. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk mengungkap, mengantisipasi, dan memitigasi faktor-faktor risiko utama yang mempengaruhi penganggaran. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa faktor konfirmatori, maka terdapat 15 faktor risiko fiskal dalam penganggaran daerah, yaitu 1. Sinkronisasi dokumen APBD dan KUA PPAS. 2. Ada atau tidaknya penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah. 3. Aksesibilitas dan transparansi. 4. Cara penentuan target dan indikator kerja. 5. Keterbatasan SDM. 6. Keunggulan kekuasaan.
dan perilaku opportunistik oknum legislatif. 7. Hubungan eksekutif dan legislatif. 8. Faktor perilaku opportunistik oknum penyusun anggaran. 9. Faktor moral, azas perencanaan dan pengusul anggaran. 10. Manajemen organisasi. 11. Ekspektasi dan antisipasi resiko oleh pengusul dan penyusun anggaran. 12. Pola penganggaran belanja modal, barang dan jasa. Pola penganggaran keterlambatan pengesahan APBD. 14. Kondisi makroekonomi. 15. Pengeluaran yang tidak ada mata anggarannya. Saran. Pemerintah daerah perlu melakukan analisis terhadap berbagai kemungkinan adanya faktor-faktor risiko fiskal utama dalam anggaran, yaitu yang mempengaruhi proyeksi besaran penerimaan, belanja, dan pembiayaan anggaran, serta berbagai kewajiban kontingensi yang mungkin dihadapi pemerintah, dan semua hal tersebut juga dimuat dalam laporan tahunan anggaran. Selain itu, risiko yang bersumber dari faktor non-ekonomi juga harus diantisipasi dan ditindaklanjuti seperti faktor perilaku opportunistik, moral hazard, dan kinerja organisasi, keterbatasan SDM, dan pola penganggaran. Hal ini dilakukan agar Pemda dapat mengantisipasi berbagai kondisi di masa depan yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya target anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah juga perlu mengalokasikan sejumlah dana untuk mengcover terjadinya beban anggaran pada siklus anggaran. Keharusan mengalokasikan dana kontingensi dalam APBD akan memberi sinyal bahwa kontingen liabilities berpotensi menimbulkan kerugian, sehingga memberikan insentif bagi pembuat kebijakan untuk menerapkan mekanisme mitigasi risiko yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.